Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam AA Multazam. Kita akan membahas tentang soal-soal yang hot, khususnya TWK. Kenapa TWK? Karena TWK banyak sekali yang nilainya itu masih banyak yang kurang ya. Oke, langsung saja cekidot soal pertama. Namun sebelumnya AA Multazam minta tolong untuk subscribe, like, dan komen ya, serta share-nya kepada teman-teman ya, supaya channel ini lebih bisa berkembang dan memberikan manfaat. Soal nomor 1. Salah satu cara yang dilakukan untuk meningkatkan rasa nasionalisme adalah di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat. Jadi nasionalisme ini di lingkungan masyarakat, manakah yang tepat? Mencintai produk dalam negeri dan memiliki rasa bangga sebagai bangsa Indonesia, boleh. Membangun komunitas pemuda tentang literasi digital, boleh. Ikut serta dalam pasar internasional, ini tidak secara langsung ya. Ikut serta dalam pembangunan ekonomi, ini secara ekonomi juga. Memperkenalkan budaya Indonesia dalam berbagai media, baik nasional maupun internasional. Ini juga terkait dengan nasionalisme. Coba kita lihat nasionalisme dalam lingkungan masyarakat. Kalau ini tentang budaya ya, jadi tidak terkait secara langsung. Ini membangun komunitas pemuda. Yang ditanyakan adalah lingkungan masyarakat. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Jadi gini ya teman-teman ya. Objeknya pada soal itu apa? Kalau di sini berarti lingkungan masyarakat. Kalau yang ditanyakan tentang pemuda berarti ini yang jawabannya. Kalau yang ditanyakan misalkan tentang budaya berarti yang ini. Gitu ya teman-teman ya. Kalau soal nasionalisme tidak bisa dijadikan patokan ini apa, tapi cara menjawabnya seperti ini. Kita harus tahu yang dijadikan sebagai yang di underline itu yang mana. Oke, lanjut soal nomor 2. Pernyataan yang tepat. Jadi kalau ada soal kayak gini langsung kita lihat soalnya gitu. Lagi-lagi tentang nasionalisme. Kalau nasionalisme itu terkait tentang persatuan, kesatuan, gotong royong, dan lain sebagainya. Lihat nomor 1, mengikuti upacara bendera. Oke, masuk ya teman-teman ya. Menjunjung tinggi HAM dalam kehidupan. Ini HAM itu tentang Pancasila ya, teman-teman ya. Sila kedua bisa, sila ketiga juga, sila kelima juga bisa. Aktif dalam kegiatan gotong royong. Gotong royong itu juga menunjukkan tentang rasa nasionalisme. Jadi oke ya. Membayar pajak tepat waktu ini tidak langsung. Kita lihat 1 dan 4. 1 dan 4 ini jawabannya ini yang C. Oke teman-teman ya. Jawabannya yang C. Dilihat nomor 5, menggunakan hak suara. Ya ini juga termasuk dalam nasionalisme karena kita sebagai bangsa Indonesia itu harus mengikuti pemilihan umum sebagai rasa nasionalisme kita. Lanjut soal nomor 3. Ini sikap yang paling mencerminkan nilai-nilai untuk mendukung timnas. Ini nilai nasional, nilai-nilainya ini apa yang ditunjukkan dalam konteks soal ini? Keberhasilan tim nasional dan di ajang internasional tidak hanya ditentukan oleh kemampuan teknik dan strategi, tapi juga dorongan dan partisipasi masyarakat. Sikap yang mencerminkan nilai-nilai. Jadi nilai-nilai yang terlukis dalam soal ini menunjukkan apa gitu ya? Ini adalah menunjukkan tentang kalau bela negara ini sesuai dengan misalkan kayak gini konteksnya ya. Bela negara itu tim nasional mendapatkan juara karena dia adalah sebagai pemain, itu bisa bela negara. Tapi ini kalau dalam konteks bela negara ini dorongan dan partisipasi masyarakat, ini kan ada dorongan partisipasi masyarakat, jadi ini mencerminkan rasa nasionalisme. Kalau integritas ini misalkan ada contoh pahlawan, kemudian nilai integritas yang dapat diambil itu yang mana, itu yang itu ya. Tapi kalau ini kita lihat konteks soalnya, ini adalah dorongan dan partisipasi masyarakat, jadi ini menunjukkan rasa nasionalisme. Lanjut soal nomor 4. Tindakan kepala daerah. Nah, ini melanggar sila keberapa? Beberapa bulan yang lalu ada kasus viral. Sekarang masih ada kasus viral ya teman-teman ya.
seorang kepala daerah mengeluarkan kebijakan yang diskriminatif, yang melarang rakyat ekonomi rendah bersekolah pada sekolah negeri favorit. Karena kebijakan ini viral, Indonesia kalau kepingin keadilan kan harus viral dulu ya teman-teman ya. Karena kebijakan ini viral di media sosial, akhirnya kebijakan ini dihapuskan oleh pemerintah pusat. Nah, ini ada peraturan, kemudian ada dampaknya. Dampaknya itu terhadap rakyat secara umum. Kalau dampaknya kepada rakyat secara umum itu adalah sila ke-5. Tapi kalau misalkan kayak gini, pemerintah melanggar minum-minuman keras terhadap pemuda, karena nanti akan berdampak negatif terhadap si pemuda tersebut kalau itu adalah konteks sila kedua ya. Jadi kalau sila kelima itu dampaknya lebih luas, kalau sila kedua itu tentang kemanusiaan juga, tapi dampaknya itu pada skala kecil. Itu ya teman-teman ya. Lanjut soal nomor 5. Nasionalisme merupakan sikap kebangsaan yang penting ditanamkan sejak dini kepada generasi muda. Wujud nasionalisme yang tepat dalam kehidupan berbangsa. Nasionalisme terhadap kehidupan bangsa dan negara. Ini yang mana? A. Menjaga hubungan yang harmonis antar teman di sekolah. Ini tidak konteks berbangsa dan bernegara ya. Ini bukan. Tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Ini tidak juga. Ini tidak ada konteks dengan ini. Berbangsa dan bernegara. Menjaga simbol negara dan menjaga persatuan di tengah masyarakat yang majemuk. Nah, ini dalam konteks bangsa dan negara. Jadi kita bangsa Indonesia yang menyebut ini harus dijaga persatuan dan kesatuannya, ini yang dimaksud oleh soal. Coba lihat, bersikap sopan ini di konteks keluarga. Kalau yang E, membantu korban bencana alam dan terjun ke lapangan, ini juga boleh ya teman-teman sebenarnya ya. Tapi ini tentang kemanusiaan. Sedangkan yang ditanyakan adalah nasionalisme. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Gitu ya teman-teman ya, bisa membedakan ya teman-teman ya. Selanjutnya soal nomor 6. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Pada masa sekarang, semangat yang paling relevan untuk diimplementasikan. Jadi semangat pendidikan ini diimplementasikan pada era sekarang. Pada masa sekarang itu apa gitu? A. Meningkatkan semangat belajar di tengah generasi muda. Boleh. Karena generasi muda sekarang itu sudah semakin melemah keinginan untuk belajarnya. Yang B, mendukung pendidikan yang inklusif dan terbuka bagi semua kalangan. Oke banget. Yang C, membangun karakter generasi muda melalui ekstrakurikuler. Ini tidak secara langsung ya. Mendorong anak muda untuk aktif dalam TIK. Ini juga tidak secara langsung karena ini hanya TIK, ini ekstrakurikuler. Mengadakan kompetensi pendidikan di tingkat internasional. Kalau tingkat internasional ini tidak langsung dengan nasionalisme. Jadi nasionalisme di sini yang bisa diimplementasikan pada era sekarang adalah mendukung pendidikan yang inklusif. Inklusif artinya terbuka untuk semua kalangan. Inklusif ini lawan dari eksklusivisme. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Kalau diawali dengan kata I itu berarti dia terbuka. Kalau diawali dengan kata E itu artinya dia tertutup. Hanya dia kalangan sendiri. Dia itu eksklusif banget. Eksklusif dia tertutup gitu maksudnya. Kalau inklusif dia itu terbuka untuk umum. Selanjutnya, pasal 29 menyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jika pasal ini tidak ada, kemungkinan yang akan terjadi dalam kehidupan berbangsa dan negara adalah, nah ini, negara Indonesia berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ini kalau pasal ini tidak ada, maka apa yang akan terjadi? Kita lihat opsinya. Opsi A, masyarakat akan lebih bebas mencari cara hidup sesuai nilai yang mereka anut tanpa berpedoman agama. Boleh. Kalau ini kan berarti sila pertama ya teman-teman ya, tentang ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang B, Indonesia akan kehilangan identitas sebagai bangsa yang menghargai keberagaman, agama dan kepercayaan. Boleh juga. Yang C, pemerintah tidak lagi berperan dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Ini secara tidak langsung ya teman-teman ya. Kalau ini kan pemerintah berperan dalam menjaga kerukunan antar beragama. Enggak ya. Yang D,
Nilai-nilai Pancasila tidak lagi dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan negara. Tidak juga. Yang setiap individu bebas mengekspresikan kepercayaan tanpa mempertimbangkan norma sosial yang berlaku. Ini boleh juga. Nah, ini TWK itu seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi ada opsi-opsi jawaban yang kelihatannya benar semua. Tapi ini kita lihat lagi ke teksnya ya. Berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Ini apa yang akan terjadi jika pasal ini tidak ada? Jadi Indonesia akan kehilangan identitasnya. Identitasnya sebagai apa? Yang menghargai keberagaman agama dan kepercayaan. Jadi Indonesia kan mengakui ada 5 agama yang diakui, itu kan ada agama Islam, Kristen, Buddha, Katolik, dan itu ya. Jadi itu yang ketuhanan yang Maha Esa. Jadi apa namanya, Indonesia itu tidak hanya mengakui tentang agama Islam aja, karena Indonesia bukan negara Islam ya. Itu adalah negara Pancasila. Oke, lanjut. Jawaban nomor 8. Kita belajar bahasa Indonesia ya, karena bahasa Indonesia juga itu banyak yang muncul dalam soal TWK. Seringnya itu kalimat pokok, kesimpulan, kalimat utama sama aja ya. Di sini saya membahas tentang kalimat efektif ya, karena seringkali ketika sudah dihadapkan oleh waktu yang mepet, nanti kita bingung ini mana ya. Kuncinya di dalam kalimat efektif itu harus ada subjek dan predikat. Ada subjek dan predikat. Dan di sebelum subjek itu tidak boleh ada kata preposisi. Ini hormon insulin berfungsi, kita baca aja nanti yang sumbang yang mana. Semua hormon insulin yang berfungsi menurunkan kadar gula. Dihilangkan kata insulin, nanti nggak ada subjeknya dong. Dihilangkan kata yang. Semua hormon insulin berfungsi menurunkan kadar gula. Boleh ya teman-teman ya. Jadi ini tidak ada fungsinya ini. Yang ini nggak ada fungsinya di sini. Jawabannya yang ini ya teman-teman ya. Yang C dihilangkan kata berfungsi. Ini adalah predikat. Subjek predikatnya ya berfungsi. Jadi yang paling tepat jawabannya yang B. Teman-teman gini. Kalau ada kalimat efektif yang menjadi pedoman adalah subjek dan predikatnya harus jelas. Kemudian ada preposisi-proposisi yang tidak perlu, itu biasanya tidak perlu dibubuhkan atau bisa dihilangkan. Oke, lanjut soal nomor 9. Dia suka membaca buku, menulis cerita, dan pergi ke bioskop. Kalimat di atas menjadi efektif apabila ini sudah kalimatnya itu kita dalam kalimat efektif itu harus kalimatnya harus setara. Ini yang enggak setara yang mana? Ini membaca, ini membuku, berarti ini mengunjungi atau menonton. Kita lihat yang dia suka membaca buku, menulis cerita, dan nonton. Nonton ini tidak sesuai dengan yang ini ya teman-teman ya. Nonton ini enggak setara. Membaca buku, menulis cerita, dan pergi ini juga tidak setara. Membaca buku, suka buku, ini tidak ada ininya ya. Dia suka buku aja tidak membaca buku. Ini di sininya misinya. Dan juga nggak pas ini. Kemudian dia suka membaca buku, menulis cerita, dan menonton bioskop. Ini yang paling tepat. Soal terakhir. Kalimat di atas tidak baku sehingga perlu diperbaiki dengan cara mana teman-teman kita lihat. Ini selain subjeknya yang mana ini? Subjeknya yang mana coba? Kalau ini predikat ya digunakan ya. Ini predikat ya. Apa yang digunakan? Berarti sungai. Sungai ya, ini subjeknya. Ya, kita tentukan subjek dan predikatnya. Jadi ini itu tidak perlu digunakan. Preposisi sebelum subjek itu tidak perlu. Maka sungai dianggap sebagai salah satu. Langsung selain atraksi, sungai dianggap. Jadi menghilangkan kata maka. Oke, gampang ya teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share kepada teman-teman sehingga akan lebih bermanfaat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.